saya udah bingung mau buang kemana. Makanya saya buang di sini. Menghentikan aksi biadab MRI layaknya pembunuhan berantai. Perkenalan melalui jagat maya sosial media bukan tanpa risiko. Seorang pemuda dengan agenda terselubung berkenalan dengan dua perempuan muda yang berakhir tragis beberapa waktu lalu. Kedua ini ditemukan tanpa nyawa dengan kondisi yang amat memprihatinkan. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi dan apa motif dari pembunuhan berseri ini? Saudara, saya Joy Astro, kami hadirkan misteri di balik pembunuhan berantai selengkapnya. Macet dan padat sekali Jalan Raya Cilebut yang terletak di wilayah Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Ada hal menggemparkan yang membuat warga jadi berkerumun. Satu bungkus kantong plastik berwarna hitam besar yang bercokol di pinggir sebuah toko bahan bangunan rupanya jadi pusat perhatian. Aparat dari Polresta Bogor Kota mengambil alih kendali karena kondisi yang semakin ramai. Tak ingin TKP maupun barang bukti rusak ataupun hilang, garis polisi dibentangkan di sekitar lokasi. Awalnya bungkusan plastik itu dikira sampah biasa oleh pegawai toko. Tadi awalnya gimana tadi Bapak melihat? Saya buka gerasi, Terus? di depan gerasi saya itu ada bungkusan plastik polybag itu hitam. Ya saya kira itu sampah, emang biasa orang naruh sampah di situ kan ya, nanti diangkat. Saya pilih ini berat amat kayak manusia gitu kan. Ya saya lapor ke Pak RT, gitu ya akhirnya kan ya ketahuan begini jadi banyak orang ini. Sempat ngelihat dalemannya itu Enggak, apa? saya nggak sempat, cuman feeling aja lakukan kaki sama sikut. Bau nggak? Pusdokes Polri yang dilibatkan dalam temuan plastik ini mengidentifikasi isi kantong yang ternyata berisi jasad manusia. Kondisi korban cukup menyedihkan. Selain bagian tangan dan kaki dilipat, tubuh korban juga terikat tali. Meski demikian, polisi tidak mendapati luka akibat kekerasan. Jadi memang benar ditemukan seorang mayat perempuan ya, di dalam kantung plastik yang ditemukan sekitar pukul 8 tadi ya. Dan saat ini kami masih melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut gitu ya. Ciri-ciri identitasnya mungkin sudah ada. Menggunakan celana pendek, kaos putih ya. Tapi nanti lebih lengkap nanti kami sampaikan lagi. Ini kan awal ya. Secara usianya komandan? Usia Sekitar belasan tahun, 17-an tahun. Kondisinya lengkap dong? Kenapa? Kondisinya lengkap. Lengkap. Tidak ada bekas mutilasi, tidak ada di semua. Untuk kondisi mayat dalam kondisi lengkap. Kondisinya terikat bukan? Kenapa? Terikat loh. Kenapa? Terikat bukan? Ada terikat di bagian kaki. Saat itu belum ditemukan bukti identitas diri. Jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Ciawi Bogor. Aparat Polresta Bogor Kota pun melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan menemukan bukti di sekitar lokasi yang membuat titik cerah pengungkapan kasus ini, yaitu sebuah KTP atas nama Diska Putri berusia 18 tahun, warga asal Cibungbung Lang. Untuk hasil pemeriksaan untuk saat ini yang sudah kami lakukan adalah melakukan kegiatan visum terutama korban. Kemarin kita sudah mendapatkan hasil bahwasanya ada kekerasan terutama di bagian leher yang disampaikan oleh dokter, itulah yang menyebabkan kematian oleh korban. Ada kekerasan benda tubuh itu seperti cekikan. Saat ini saksi yang sudah kita periksa ada sekitar 7 orang yang ada terutama di TKP, kemudian keluarga korban dan juga kerabat korban. Perkiraan kematian itu sekitar 8 jam. Beberapa minggu kemudian, kegemparan kembali terjadi di wilayah Bogor. Sosok perempuan tak bernyawa ditemukan warga Kampung Cidadap, Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Jawa Barat di sekitar area perkebunan. Mayat perempuan. Kira-kira usianya? Usianya kira-kira antara 25-26. Ada luka untuk sementara, tidak ada luka. Posisi kalau bahasa Sunda itu merengkol gitu ya. Menekuk? Tidak terukup dan tidak
rentang. Terus saya infokan belum ada yang kenal untuk sementara laporan. Berarti bukan orang sini ya? Bukan orang sini. Dompet kecil, tas kecil, warna merah. Gak ada identitas? Nggak ada identitas. Sementara dibawa kemana tadi? Sekarang posisinya dibawa ke RSUD Ciawi. Di rumah sakit Ciawi. Ditangani polisi ya? Ditangani polisi. Ada yang kenal nggak di kampung ini? Nggak ada? Nggak ada yang Berarti kenal. bukan orang sini ya? Yang nggak tahu orang mana-mananya. Ada darah atau gimana tuh nggak ada? Kata orang mah, darahnya di sini katanya. Kayak dicekik gitu. Tapi gitu. nggak tahu. Warga tidak ada yang mengenali korban. Diduga korban merupakan warga luar kampung Cidadap. Polisi yang datang ke TKP mengevakuasi jenazah ke rumah sakit daerah Ciawi guna keperluan otopsi. Polisi melakukan olah TKP pencarian barang bukti dan juga identifikasi terhadap jasad perempuan yang ditemukan di area perkebunan di kawasan Kampung Cidadap. Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita mendapatkan laporan dari warga masyarakat bahwa di Desa Pasir Angin ditemukan seorang mayat perempuan yang dibuang di dekat lapangan. Kemudian kami dari Polsek beserta piket yang ada meluncur ke TKP untuk melakukan olah TKP. Kemudian mayat perempuan tersebut kami bawa ke Rumah Sakit Umum RSUD Ciawi. Berita seputar penemuan jasad wanita tanpa identitas ini tersiar sampai ke telinga salah satu keluarga yang kebetulan anggota keluarganya sudah beberapa hari menghilang. Mereka mendatangi RSUD Ciawi guna mengenali jasad dengan ciri-ciri berambut panjang dan tinggi 150 cm. Ciri-ciri korban itu cocok dengan identitas seseorang bernama Elia Lisnawati, janda beranak satu yang masih berusia 25 tahun. Kan apa siapa? Ponakan nama siapa kan? Isnawati. Usianya dia? Usianya 25. Dia kerja apa gimana kan? Ya kebetulan nggak kerja. Nggak kerja, lagi di rumah. Emang Udah yakin kalau itu Lisnawati? Iya. Ya, udah bilang sih. Lihat jasadnya. Udah sih. Saat ditemukan ada luka atau apa? Ada. Kedukaan juga dirasakan warga Kampung Tenggek, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, khususnya keluarga almarhumah Elia Lisnawati. Kedatangan Lisnawati ke kampungnya untuk berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Jenazah Lisnawati dimakamkan di pemakaman umum warga yang tak jauh dari rumah korban. Disaksikan keluarga korban dan juga puluhan warga, jasad almarhumah Lisnawati dimasukkan ke liang lahat. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar la ilaha illallah. Ibu dan adik korban yang ikut mengantar ke pemakaman pasrah dalam kepedihan melihat sosok Lisnawati yang mereka kasihi telah tertutup tanah yang masih basah. Bahkan ayah korban nyaris kehilangan kesadarannya.
Misteri mayat perempuan muda tak dikenal dalam kantong plastik yang ditemukan di Jalan Raya Cilebut, Bogor akhirnya terkuak juga. Korban adalah Diska Putri, gadis berusia 18 tahun, warga Kampung Ciaru, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Malam hari, dengan pengawalan polisi, jenazah Diska tiba di rumah duka. Jenazah Diska dimakamkan di pemakaman keluarga yang berlokasi tak jauh dari rumah korban. Berhari-hari menghilang, Diska kembali tanpa nyawa. Keluarga, sanak kerabat, beserta ratusan warga ikut menghantarkan Diska ke peristirahatan terakhirnya. Mereka yang menyayangi Diska luruh dalam kedukaan. Kita lihat secara fisik ini mungkin juga ada indikasi ada tindak pidana kekerasan lain dan pidana kekerasan lain. Tapi kami belum bisa sampaikan karena kami belum mendapatkan dari dokter yang melakukan visum ya. Ada indikasi teman terdekat atau pelaku siapa? Ada. Kami sudah sampaikan semuanya. Tinggal kerip, lilin langsung. Tuhanku. Video yang berisikan puisi karya Khairil Anwar yang dibawakan dengan penuh perasaan oleh Diska. Mengusik kenangan akan almarhumah Diska yang membekas dalam hati dan pikiran kedua orang tuanya, Sukardi dan Dian Ardiana. Bismillahirrahmanirrahim. Memutar memori ulang, anak sulung dari pasangan keluarga Sukardi ini banyak meninggalkan catatan prestasi di sekolah. Saya mohon dia dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa dia hukum setimpal dengan hukuman mati gitu. Di kamar ini pula, sosok Diska yang dikenal pendiam dan tertutup kerap mengekspresikan diri baik lewat tulisan maupun melalui media sosial. Tanah pemakaman belum juga mengering, namun kepergian Diska masih menyisakan dada kedua orang tuanya. Tak pernah terbayang sosok anak yang pendiam dan jarang keluar rumah harus berakhir hidupnya dengan tragis. Bapak ikhlas dengan kepergianmu, tapi Bapak belum ikhlas pelakunya belum tertangkap. Mudah-mudahan secepatnya pihak kepolisian segera menangkap pelaku pembunuhan anak hamba, ya Allah. Teka-teki pembunuhan misterius dua perempuan muda di wilayah Bogor, Jawa Barat yang terbunuh hanya berselang 2 pekan akhirnya dibongkar tim gabungan aparat Polres Bogor. Pelaku pembunuhan Diska Putri dan Elia Lisnawati ditangkap di kawasan Depok, Jawa Barat oleh Satreskrim Polresta Bogor bekerjasama dengan Kepolisian Polres Bogor. Pelaku Muhammad Rian adalah warga Bojonggede, Jawa Barat. Bunuhnya pakai apa? Pakai tangan, Pak. Pakai tangan. Kok bisa mati? Dicekik. Iya, emang dia perjanjiannya. Terus? Perjanjiannya 1 juta. Terus? Dia mintai 2 juta. Terus? Dimasukin ke sulit. Iya, udah cekcok pas masih gua. Pas masih gua CCF. Pesan apa? Pas ngasih uang cekcok. Terus? Itu bang, udah berantem Pak. Di mana kamu bunuhnya? Di Bebek boleh. Bebek apa? Di puncak. Esoknya polisi masih terus menggali motif pembunuhan berantai terhadap kedua perempuan muda itu. Pada polisi, Rian mengaku menyesal telah membunuh Diska Putri, gadis belia yang masih berusia 18 tahun. Namun, 2 pekan kemudian,
tersangka malah menghabisi nyawa korban yang kedua, yaitu Lisnawati. Tentunya saat ini kami masih fokus pada motif untuk mengambil barang. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kami akan mengembangkannya untuk motif-motif lainnya. Ada bisa kita kategorikan motif harta benda, motif seksualitas. Juga ada yang karena spontanitas, yang kemarahan tidak terkontrol. Jadi biasanya motif pembunuhan seperti itu ya. Dan pelaku serial killer biasanya orang-orang yang memang punya gangguan. Mungkin motif utamanya adalah seksualitas, namun dia melihat peluang. Dia tahu dia bisa mendeteksi siapa korbannya. Polisi akhirnya menetapkan tersangka Muhammad Rian sebagai pelaku pembunuhan berantai. Telah berhasil menghentikan aksi biadab dari tersangka MRI 21 tahun yang kami duga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai. Diketahui pula bahwa pelaku tidak hanya satu kali melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Motifnya adalah untuk menguasai barang dari korban. Menerapkan pasal berlapis, baik itu dengan menggunakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian kami lapis juga menggunakan pembunuhan berencana, kami juga melapis juga dengan pembunuhan biasa, dengan ancaman hukuman mati atau serendah-rendahnya 15 tahun penjara. Hari yang sama, tersangka Muhammad Rian dibawa ke lokasi kejadian untuk mengingat kembali langkah keji yang ia lakukan saat menghabisi nyawa kedua perempuan muda itu. Sesampainya di TKP pembunuhan Diska, dengan kawalan ketat polisi, Rian memperagakan kronologi eksekusi terhadap Diska. Rian juga diminta menunjukkan cara ia memasukkan jasad Lisnawati ke dalam tas ransel. Jadi korban dimasukkan ke dalam tas ini. Jadi setelah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian korban dimasukkan ke dalam tas ini, dibawa, digendong ya, menggunakan motor baru sampai di TKP. Kepala di atas atau di bawah kamu naruhnya? Kepala di sini. Jadi korban itu ditekuk, korban itu ditekuk, badannya masuk ke dalam sini, ke plastik itu. Dipaksa berarti ya? Dipaksa masuk dalam ini. Itu ya. Alasannya buang di sini? Ya, coba apa alasannya? Karena udah dekat sama rumah. Sepanjang jalan saya bingung mau buang kemana. Sepanjang jalan saya udah bingung mau buang kemana. Makanya saya buang di sini. Kamu kenal korban memang sudah lama apa gimana? Enggak, baru kenal di forum. Caranya itu ngebunuh di mana? Di sana, di Cekapan. Cekek. Ya ada. Ngejarin korban sendiri di mana? Jangan pernah tergoda bujuk rayu siapapun yang baru Anda kenal di sosial media. Amati dan cari tahu sebanyak-banyaknya tentang orang yang kita kenal di sosial media sebelum kita memutuskan untuk bertemu. Ketidakpahaman dan kekurang hati-hatian kita terhadap kenalan baru kita di sosial media bisa menyebabkan penyesalan yang tidak berujung. Dan saudara, demikian Bu Serva, saya Joy Astro. Salam SDK.